Selamat sore Iya, dengan Riko. selamat sore Bang Riko. Pak Idris, saya mau mulai dengan pernyataan Pak Ridwan Kamil soal pemberhentian operasional KRL 18 April. Informasi terbaru soal itu apa, Pak? Iya, kami juga baru dapat informasi dari Pak Gubernur tentang penghentian operasional kereta api, khususnya Bogor, Depok, Jakarta. Memang ini usulan yang sempat kami sampaikan, 5 kepala daerah untuk penghentian sementara kereta komuter ke arah Jakarta. Tetapi memang khusus kami, karena kami khawatirkan akan berdampak kepada penumpukan di sektor yang lain, makanya kami ada tambahan usulan. Pertama, penghentian tadi kereta api, tapi memang dibarengi pertama dengan penghentian ataupun pegawai karyawan yang ada di perusahaan yang di kantor-kantor di Jakarta agar mereka diliburkan selain 8 yang dikecualikan. Kalaupun memang terpaksa mereka harus tetap bekerja, kami mengusulkan agar kantor yang bersangkutan ataupun perusahaan bersangkutan menyediakan bus khusus pengangkut mereka dari Depok atau dari Bogor ke Jakarta. Seperti itu agar tidak terjadi justru penumpukan di transportasi yang lainnya. Karena ada 8 sektor yang mesti bekerja itu maksudnya tadi. Tapi soal tanggal 18 April ini sejauh mana kepastian itu, Pak? Karena saya belum banyak tahu juga warga Depok yang perlu tahu. Yang jelas dari Kementerian Perhubungan sendiri baru tadi sore melakukan Fitcon bersama kepala daerah dan kepala dinas di kota kabupaten 5 ini untuk membicarakan masalah realisasi usulan dari kami untuk diberhentikan. Ini kenapa tanggal 18? Karena ingin dibarengi dengan PSBB yang ada di Tangerang Selatan dan Kota Tangerang. Seperti itu. Jadi kemungkinan besar tanggal 18 April KRL tidak beroperasi. Begitu ya, Pak? Nah, tadi kan Anda bilang seperti itu, tapi ini belum ada keputusan pasti. Tadi Anda bilang harapannya kan justru yang di Jakartanya memang harus meliburkan gitu ya, supaya meliburkan. Mau nggak mau. Selain ke perusahaan kantor yang 8 komponen yang dikecualikan tadi. Tapi kan Pak, ketika yang 8 sektor tadi tetap masuk, mesti ada juga alternatif transportasi lain untuk menuju ke 8 sektor tadi. Kami harapkan perusahaan kantor yang memang tetap mempekerjakan pegawainya agar menyediakan. Mereka menyiapkan bus transportasi untuk karyawan mereka sehingga tetap dijaga social distancing-nya dan physical distancing-nya di dalam bus mereka juga demikian. Oke, jadi itu tidak akan disiapkan oleh pemerintah Kota Depok? Ya, kita harapkan perusahaan kantor yang memang bisa menyiapkan seperti itu. Kita nggak punya armada, Pak. Oke, baik. Jadi tanggal 18 April bersiaplah kemungkinan besar warga tidak akan bisa menggunakan KRL lagi. Saya ingin tanya soal PSBB hari pertama, Pak. Evaluasinya seperti apa? Ya, evaluasi kami memang benar apa yang dikatakan Polres Metro Kota Depok, bahwa masih banyak warga yang belum mengetahui. Bahkan kita juga melakukan tindakan sanksi simpatik. Pertama dari hari pertama ini, mereka yang tidak menggunakan masker misalnya, itu kita berikan masker untuk digunakan selanjutnya. Dan mereka yang masih berkeliaran keluar rumah tanpa ada keperluan apa mendesak, ini kita harapkan mereka bisa pulang ke rumah dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan selain di dalam rumah. Seperti itu, Mbak. Jadi tadi kalau saya lihat di visual masih banyak juga warga yang belum tahu. Apa kemudian ketika misalkan ini tidak juga berhasil sosialisasinya, apakah akan ada sanksi yang mungkin bisa diberlakukan, Pak? Ya, pasti kalau kenaan kita akan berlakukan sanksi. Tapi kita akan berkoordinasi dengan kepolisian, dengan Polres. Apakah bisa kita lakukan sanksi tilang kepada mereka? Kalau tadi kebanyakan warga tidak tahunya di area yang mana, Pak? Apakah tidak menggunakan masker atau penumpangnya masih banyak di mobil? Ketika keluar Kota Depok, masuk Kota Depok, ataupun dari warga mau ke jalan raya. Seperti itu. Pak Idris, ini kan seperti yang Anda bilang tadi, ada 8 sektor yang dikecualikan dan tidak bisa terhindarkan untuk mereka yang masih bekerja untuk lalu lalang gitu. Nah, bagaimana memastikan bahwa mereka yang ada di jalanan itu adalah orang-orang yang ada di 8 sektor itu? Nah itu makanya harus diselesaikan dari hulunya atau dari hilirnya. Bahwa memang perusahaan kantor di Jakarta ini kan bagian daripada evaluasi
teman-teman aparat di Jakarta juga kemarin ternyata ada kantor ataupun perusahaan yang tetap membuka dan mereka tidak termasuk dalam 8 sektor tadi. Dari sananya kalau di jalan kita periksa memang sulit sekali kita mendeteksinya, kita memeriksanya, bahkan tidak mengurai kemacetan, nanti malah bikin kemacetan. Ini sudah diobrolkan Pak dengan Pemprov DKI Jakarta secara langsung misalkan? Ya, ini sudah kita sampaikan. Responsnya? Kenapa? Responsnya apa Pak? Ya, bahkan kita mendapat evaluasi langsung dari pemerintah provinsi laporannya, makanya kita ingatkan aja. Oke. Pak, ini kan soal PSBB juga ada yang terdampak, misalkan pekerja harian dan lain-lain. Sejauh ini apa yang tentu sudah ada disiapkan kompensasi dan lain-lain, tapi bagaimana di lapangan pelaksanaannya? Ya, memang agak sedikit tidak mudah ya kita melakukan pendataan terhadap warga masyarakat yang terdampak dari COVID-19 ini yang non DTKS. Ya, kalau DTKS ini sudah ada datanya, tinggal kita usulkan kepada pemerintah dan mereka mendapatkan santunan dari pemerintah. Tapi yang non DTKS yang memang terdampak COVID-19 ini memang agak sedikit membutuhkan kesabaran dan kita sudah kalau di Depok alhamdulillah dapat informasi dari Kampung Siaga karena kita sudah bentuk Kampung Siaga 2 pekan yang lalu. Mereka lah yang menyerahkan pendataan non DTKS sudah sebanyak 30.000 KK dan ini sudah kita cairkan sore ini untuk mereka bisa mendapatkan sedikit santunan ya stimulan dari kami ya 250.000 per kakak selama 14 hari ini. Itu syaratnya apa saja Pak? Kenapa? Syaratnya apa saja? Syaratnya kan datanya bahwa dia memperlihatkan pekerjaan dia di KTP, di KTP Depok pertama, yang kedua ini didata oleh Kampung Siaga RW ya. Kampung Siaga ini dilakukan dimonitor, dikoordinasi oleh ketua RW dan ketua-ketua RT. Baik. Jadi mereka kenal persis. Terakhir berarti Pak, saya akan kembali lagi ke PSBB dan soal KRL tadi. Yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Depok sejauh ini apa untuk membantu warga yang masih harus hilir mudik menuju kantor karena memang harus bekerja? Iya. Pertama, sekali lagi kita akan melihat nanti bagaimana respon dari pemerintah DKI 1-2 hari ini untuk melihat apakah memang sudah benar-benar diminta perusahaan kantor untuk mempekerjakan karyawannya di rumah dan tidak melakukan pekerjaan kegiatan di Jakarta. Ini yang pertama. Yang kedua, permintaan kita nanti mungkin secara untuk awal ini karena surat menyurat juga agak sedikit lama birokrasinya, kita juga akan minta kepada pemerintah DKI bisa nanti minta by phone ataupun WA kepada pemerintah Provinsi DKI untuk meminta kepada perusahaan kantor yang masih harus mempekerjakan pegawainya untuk menyediakan transportasi untuk mereka, seperti itu. Baik, Pak Idris, terima kasih meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang. Wali Kota Depok Muhammad Idris.